Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala udwana illa ala zalimin. Assalatullahi wassalamu ala hatamil mursalin, ahmaduhu wa subhanahu wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fasal muttaqun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita papi nyaman kagasingan, papi nyaman kesempatan, papi nyaman iman, sehingga hari ini kita masih sempat datang di tempat ini untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui kaum muslimin yang berbahagia, bahwa masih banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita mau juga bergabung di tempat ini, tetapi mereka tidak diberikan yang namanya nikmat kesehatan, sehingga apa yang terjadi, dia amman tangiri balana ammene-mene. Dan mungkin juga masih banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita mau juga bergabung di tempat ini, tetapi mereka tidak diberikan nikmat kesempatan, sehingga apa yang terjadi kaum muslimin yang berbahagia amman tangiri balakna acidon-cidon. Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia yang ada pada hari ini di dalam masjid ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman. Nasabak leumpa bijapan manakan kita, bijapan manakan tak amantan riballa. Nasabak apa? Nasabak tidak diberikan yang namanya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula, marilah kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku wahidatin, sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian kata Nabi, saya titipkan 2 warisan kepada umatku, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan barang siapa yang mencintai sunnahku, maka suatu saat nanti saya akan bersama-sama beliau masuk surga. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun judul khutbah yang sempat saya sampaikan pada hari ini, bahwa karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sayati alal ummatin samanu yuhibbunal hamsa wa yamsaunal hamsa. Batuanna niat salah seri waktu akan terjadi pada umatku, di mana
mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirat. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Terkadang kita ini bangsa rupa tawa, ketika kita terlalu dalam mencintai dunia, terlalu dalam menikmati keindahan-keindahan dunia, terkadang kita lupa dengan akhirat. Kumpid dunia ka'annaka garibu au abirus sabili. Jadikanlah di dunia ini sebagai musafir yang numpang lewat. Kipanjari batang kalenta amantang rilinua ini sebagai musafir yang numpang lewat. Contoh misalkan kaum muslimin yang berbahagia, kalau misalkan hari ini ada orang dari Bulukumba, ada orang dari Sinjai, kebetulan narapi waktu pas sembahyang asengka di masjid anda sembahyang Jumat, itulah gambaran dunia. Setelah itu selesai urusan kita, maka kita akan melanjutkan perjalanan. Apakah kita menuju kota Bantai, apakah kita menuju kota Makassar dan lain-lain sebagainya. Jadi di waktu asengka amanta berarti itu adalah gambaran dunia. Itulah gambaran dunia, begitu sempitnya, begitu kecilnya kaum muslimin yang berbahagia. Jadi gambarannya dunia ya. Contoh lagi yang kedua, misalkan alampa kiri Makassar, kemudian di perjalanan tiba-tiba hujan. Amantang ki asengka Allah lania kabalak-balak. Kemudian itulah gambaran dunia. Setelah selesai hujan, maka kita akan melanjutkan perjalanan kita. Sama kita hidup di dunia ini. Setelah selesai urusan kita di dunia ini, maka insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan kita. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju akhirat. Jadi kita nanti akan meninggalkan kampung kita. Kita nanti akan meninggalkan dunia ini. Menuju kemana? Menuju akhirat. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ambil judul yang seperti ini? Karena ketika kita selalu mengingat yang namanya akhirat, maka pasti dan pasti kita akan mempersiapkan bekal. Mempersiapkan bekal apa bekal yang kita bawa ke sana? Tentunya adalah kita perbaiki ibadah kita, kita memperbanyak amalan-amalan kita, kita memperbanyak sedekah kita. Ya, insya Allah. Itu nanti yang kita bawa. Sebagai contoh kaum muslimin yang berbahagia, ketika orang Bantaeng pindah ke Bulukumba, kemudian tidak ada bekal yang dibawa ke sana, tidak ada persiapan dibawa ke sana, yakin dan percaya kita tidak akan bisa hidup tenang di sana. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan yang dapat menghidupi kita. Sama di akhirat nanti. Kalau kita tidak mempersiapkan bekal-bekal memang di dunia ini, maka yakin dan percaya di hari kemudian pasti kita akan menyesal. Pasti kita akan menyesal. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan memang bekal-bekal untuk menuju ke sana. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Terkadang ketika kita cinta dengan kehidupan, biasa waktu pas sembahyang kita lupakan. Waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita lupakan. Kenapa? Karena kita terlalu dalam mencintai kehidupan. Tapi tidak ada di sini. Mungkin di kampung-kampung lain di banyak. Dia mencari kehidupan di kampungnya orang, tetapi dia lupa dengan kematian. Sehingga apa? Mati kunyemange untuk mencari kehidupan. Nah, salah dikali. Contoh, orang yang pergi di Malaysia, kaum muslimin yang berbahagia, mencari kehidupan di sana, mencari uang ke sana. Setelah di sana dia lupa dengan hari kematian. Dia lupa bahwa mati itu pasti akan terjadi pada diri kita. Kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya.
Sehingga hidupnya saja dia yang diurusi, kematiannya mereka lupakan. Tiba waktu puasa dia tidak puasa, tiba waktunya salat dia tidak salat. Apa yang diurusi adalah kehidupan. Sampai maktombai tantang injo buaya buah kelapaya natora iuluna mati. Itu artinya bahwa kita tidak tahu kapan datangnya itu kematian, kapan munculnya itu kematian. Tetapi kita harus ingat, kematian itu pasti akan terjadi. Dalam Al-Quran mengatakan kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, maka pasti akan mengalami yang namanya kematian. Baik manusia, baik bukan manusia, yang penting bernapas, pasti akan mengalami kematian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin sa'iqatul maut. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui jamaah kaum muslimin yang berbahagia, bahwa kematian itu dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, siapapun kita, apapun jabatan yang engkau sandang, baik engkau pegawai, baik engkau bukan pegawai, baik engkau anak-anak, baik engkau orang besar, orang dewasa, orang tua, pasti akan mengalami kematian. Kematian akan menjemput kita. Sekalipun kita berada di dalam laci, sekalipun kita berada dalam lemari, sekalipun kita berada di ruang tertutup tanpa masuk angin, maka kematian akan menjemput kita. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita selalu mengingat yang namanya kematian? Karena saya yakin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita selalu mengingat kematian, maka yakin dan percaya pasti perbuatan-perbuatan kita akan baik. Kenapa? Karena kita mengingat kematian. An yato nakenya agau salah anelua, kemudian sebentar saya meninggal. Saya melakukan perbuatan keji hari ini di hotel-hotel dan sebagainya misalkan, jangan sampai saya berduaan dengan kekasih saya meninggal di situ. Nah, pasti aman. Kenapa? Karena kita mengingat yang namanya kematian. Aman. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada 5 poin yang ingin saya sampaikan, tetapi waktu yang membatasi kita. Karena ada anjuran dari pemerintah bahwa jangan terlalu lama sinampemu, yang penting sebagai syarat sahnya salat Jumat kita. Saya simpulkan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai dunia dan mencintai dan mengingat akhirat. Mencintai dunia silakan, tapi ingat doi yang di akhirat. Supaya apa? Supaya ada bekal yang kita persiapkan. Mudah-mudahan kita termasuk mencintai kehidupan